Dalam bagian rencana kepribadian, cara untuk mengatasi kelemahan pribadi kita, Florence Littauer dalam bukunya Personality Plus memberikan panduan praktis untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan yang melekat pada setiap tipe kepribadian. Bagian ini merupakan kelanjutan dari ide bahwa memahami kepribadian kita sendiri adalah langkah awal menuju pengembangan diri, dan langkah berikutnya adalah mengelola serta memperbaiki aspek-aspek yang menghambat potensi kita. Littauer menyadari bahwa kelemahan adalah bagian tak terhindarkan dari kepribadian manusia. Namun, ia menekankan bahwa kelemahan ini tidak perlu menjadi hambatan permanen. Dengan kesadaran, penerimaan, dan upaya yang konsisten, kita dapat mengubah kelemahan menjadi area pertumbuhan. Bagian ini adalah undangan untuk mengambil kendali atas diri kita sendiri dan menjalani hidup dengan lebih efektif. Mengidentifikasi kelemahan pribadi. Langkah pertama dalam rencana ini adalah mengenali kelemahan yang menjadi ciri khas tipe kepribadian kita. Littauer menegaskan bahwa setiap tipe kepribadian memiliki kelemahan yang unik. Misalnya, sanguinis mungkin ceroboh, melankolis terlalu kritis, koleris bisa terlalu dominan, dan flegmatis seringkali pasif. Kemudian, kesadaran adalah kunci. Karena tanpa kesadaran akan kelemahan kita, maka kita akan sulit untuk memperbaikinya. Dan memiliki kelemahan bukanlah tanda kegagalan, karena kelemahan hanyalah area yang perlu diperhatikan dan dikelola. Dengan menganalisis kelemahan yang melekat pada kepribadian kita, kita dapat mulai menyusun rencana untuk mengatasinya. Memahami kelemahan setiap tipe kepribadian. Littauer memberikan gambaran rinci tentang kelemahan yang sering muncul pada masing-masing tipe kepribadian dan cara untuk mengatasinya. 1. Sanguinis, mengatasi kurangnya fokus dan disiplin. Sanguinis yang dikenal sebagai sosok yang ceria dan ramah, sering kali menghadapi kesulitan karena kurang terorganisasi. Mereka sering melupakan tanggung jawab karena terlalu asik menikmati momen. Kemudian, mereka sering dikenal tidak konsisten karena cenderung memulai banyak hal tanpa menyelesaikannya. Solusi untuk sanguinis untuk mengatasi kelemahan ini adalah belajar membuat daftar tugas dan memprioritaskannya. Kemudian membiasakan diri untuk menetapkan batas waktu untuk setiap pekerjaan agar tetap fokus, dan meningkatkan disiplin dengan melatih diri untuk menyelesaikan satu tugas sebelum memulai yang lain. 2. Melankolis, mengatasi perfeksionisme dan kritik berlebihan. Melankolis yang dikenal dengan sifat analitis dan detailnya sering menghadapi kelemahan seperti sifat perfeksionisme. Mereka sering merasa bahwa tidak ada yang cukup baik, yang membuat mereka selalu terjebak dalam detail. Dan standar mereka yang terlalu tinggi kadang bisa menyebabkan konflik. Solusi bagi melankolis untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan melatih diri untuk menerima bahwa cukup baik terkadang sudah cukup. Kemudian membiasakan diri untuk fokus pada solusi daripada masalah saat menghadapi kesalahan. Dan selanjutnya, belajar untuk mengapresiasi orang lain, bahkan ketika mereka tidak memenuhi standar tinggi kita. 3. Koleris, mengatasi sikap dominan dan tidak pekaan. Koleris yang kuat dalam kepemimpinan seringkali menghadapi tantangan berupa dominasi yang berlebihan. Kecenderungan mereka adalah terlalu mengontrol situasi dan orang lain. Koleris juga dikenal kurang memiliki empati. Fokus mereka pada hasil sering membuat mereka mengabaikan perasaan orang lain. Solusi bagi koleris untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan meluangkan waktu untuk mendengarkan pendapat orang lain tanpa langsung mendominasi. Kemudian melatih kesabaran dan mengendalikan impuls untuk mengambil alih setiap situasi. Dan selanjutnya adalah meningkatkan empati dengan mencoba memahami perspektif orang lain. 4. Flegmatis, mengatasi pasivitas dan kurangnya motivasi. Flegmatis yang dikenal tenang dan harmonis sering menghadapi kesulitan dalam hal kurangnya motivasi. Mereka sering kali menghindari tantangan dan lebih memilih zona nyaman. Kemudian, flegmatis juga dikenal pasif dalam pengambilan keputusan. Ketakutan untuk membuat keputusan besar sering membuat mereka ragu. Solusi bagi flegmatis untuk mengatasi kelemahan ini adalah dengan menetapkan tujuan kecil dan meraihnya langkah demi langkah. Kemudian melatih diri untuk mengambil inisiatif, meskipun dalam hal kecil. Dan selanjutnya adalah membangun kepercayaan diri dengan mencoba hal-hal baru secara bertahap. Setelah mengenali kelemahan kepribadian kita, Littauer menyarankan langkah-langkah praktis untuk mengatasi kelemahan tersebut, yaitu: pertama,
Mengakui kelemahan kita. Langkah pertama untuk mengubah kelemahan adalah dengan mengakuinya. Mengabaikan atau menyangkal kelemahan hanya akan membuatnya semakin sulit diatasi. Kedua, fokus pada satu hal dalam satu waktu. Berusaha mengatasi semua kelemahan sekaligus dapat menjadi sangat melelahkan. Littauer merekomendasikan untuk fokus pada satu kelemahan pada satu waktu dengan membuat perubahan kecil yang dapat dikelola. Ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Menentukan apa yang ingin kita capai dalam mengelola kelemahan kita. Misalnya, jika kita ingin lebih terorganisasi, mulailah dengan membuat jadwal harian sederhana. Keempat, mencari dukungan. Bekerja sama dengan seseorang yang dapat memberi kita umpan balik yang jujur dan mendukung kita dalam perjalanan ini. Orang tersebut bisa seorang teman, anggota keluarga, atau mentor. Kelima, mengubah pola pikir kita. Keyakinan bahwa kelemahan kita tidak dapat diubah adalah salah satu hambatan terbesar untuk pertumbuhan pribadi. Kita harus memiliki kepercayaan bahwa kita mampu berubah dan berkembang. Keenam, memantau kemajuan kita. Mencatat perkembangan kita dari waktu ke waktu. Hal ini akan membantu kita melihat seberapa jauh kita telah berkembang dan memberikan dorongan motivasi. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Salah satu pandangan menarik yang disampaikan Littauer adalah bahwa kelemahan kita sering merupakan cerminan dari kekuatan kita. Misalnya, sanguinis yang ceroboh sebenarnya memiliki kemampuan untuk fleksibilitas yang tinggi. Demikian juga dengan melankolis yang terlalu kritis sebenarnya memiliki mata yang tajam untuk detail. Lalu koleris yang dominan sebenarnya memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa. Dan flegmatis yang pasif sebenarnya sangat stabil dan dapat diandalkan. Dengan memahami hubungan antara kelemahan dan kekuatan, kita dapat belajar untuk memanfaatkan kelebihan kita tanpa membiarkan kelemahan kita mendominasi. Jadi, bagian rencana kepribadian, cara untuk mengatasi kelemahan pribadi kita, dalam buku Personality Plus oleh Florence Littauer adalah panduan komprehensif untuk mengatasi kelemahan kepribadian kita. Littauer mengingatkan bahwa kelemahan bukanlah penghalang permanen, melainkan area yang dapat diubah menjadi kekuatan melalui kesadaran, usaha, dan dukungan yang tepat. Dengan memahami kelemahan kita dan bekerja secara konsisten untuk mengatasinya, kita dapat membuka potensi penuh diri kita dan menjalani hidup yang lebih produktif dan memuaskan. Untuk mendapatkan buku Personality Plus oleh Florence Littauer, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.